Ustadz, pekerjaan saya di tempat non-muslim, tidak berhijab, tapi saya ingin berhenti dari pekerjaan itu. Apakah saya harus menunggu mendapatkan pekerjaan baru atau langsung keluar saja? Tapi saya janda punya anak dan bapak sedang sakit. Tapi hati saya selalu merasa bersalah karena tidak ikutin perintah Allah untuk berhijab. Hanya berhijab selepas pulang kerja saja. Bagaimana dan saran dan nasihatnya agar saya damai dengan pilihan saya untuk berhenti dari pekerjaan tersebut dan rasa takut akan kematian jika saya belum berhijab. Semoga Allah berikan kemudahan ya kepada penanya dan kita semua. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa hukum berhijab atau berjilbab bagi wanita muslimah itu wajib. Yang memerintahkan wanita muslimah berhijab itu Allah dan Rasulnya. Bukan Pak Ustadz, bukan Pak Kiai, Allah dan Rasulnya. Ya, kita bisa lihat dalam surat An-Nur ayat 31. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Di sana Allah perintahkan kaum muslimah untuk mengulurkan jilbab mereka. Ya, dalam Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita, istri-istri kaum muslimin, agar mereka memakai jilbab mereka, mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya, menutupi aurat. Dan kewajiban seorang muslim atau muslimah tadi sudah disebutkan dalam surat An-Nur ayat berapa? Ayat 51. Ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, apa sikap seorang mukmin? Sami'na wa ata'na. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabiyah seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum muhajirin. Ketika turun ayat hijab, ayat wajib berjilbab menutup aurat, mereka langsung mengambil kain-kain dan memotong kain itu untuk menutupi aurat mereka. Mereka nggak mikirin modelnya seperti apa, mereka nggak mikirin cantik apa enggak, modis atau enggak, kekinian atau enggak, mereka nggak mikirin. Yang mereka pikirkan, Allah telah memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, maka mereka pun ambil kain apapun untuk menutupi aurat mereka. Ini kewajiban seorang muslim dan muslimah, sami'na wa ata'na. Maka demikian juga kewajiban berjilbab. Ini perintah Allah. Rasulullah juga menyampaikan kepada Asma, ya, bahwa jika seorang wanita sudah haid, tidak boleh nampak pada tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan pada wajah dan telapak tangannya. Yang lain nggak boleh kelihatan, wajahnya boleh, tangannya boleh. Yang lainnya nggak boleh. Ini menunjukkan betapa wajibnya jilbab ini. Dan ini identitas wanita muslimah yang dijamin oleh undang-undang. Maka sebaiknya coba diskusikan dengan pihak-pihak yang bisa membantu agar bisa bekerja dengan memakai jilbab. Ini negara yang menjamin kebebasan warganya. Ya, pasal 29 ayat 2 jelas sekali. Setiap warga diberikan hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seorang muslimah yang berkeyakinan jilbab itu wajib harus diberikan haknya. Gak boleh dilarang. Baik di sekolah ataupun di tempat kerja. Ya, ibu-ibu polwan, ibu-ibu tentara juga pakai jilbab ada. Mereka berusaha menutup auratnya. Mengapa ini kerja? Kenapa nggak boleh pakai jilbab? Coba ibu diskusikan, konsultasikan, minta bantuan kepada pihak-pihak yang bisa menerangkan kepada bosnya, kepada atasannya, untuk mentoleransi, menghargai keyakinan orang lain, menjamin kebebasan beribadah. Apalagi negara Indonesia ini, ya, jelas sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang wanita muslimah ingin bertakwa, kenapa dilarang? Ingin memakai jilbab, kenapa dilarang? Ya laporkan, konsultasikan agar atasannya atau pemberi pekerjaan itu bisa memberikan kebebasan kepada ibu dalam berjilbab. Jika negosiasi terus dan belum membuahkan hasil, ya maka ibu segera mencari pekerjaan yang lebih bisa menjamin kebebasan ibu dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah pasti akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Ibu banyak bertaubat dan beristighfar pada Allah. Ibu laksanakan perkara-perkara yang wajib. Amalkan ketaatan kepada Allah. Allah berjanji dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Siapa yang mengira kalau kita bertakwa benar-benar, terus Allah enggak ngasih jalan keluar, Allah enggak ngasih rizki? Siapa yang mengira seperti itu berarti dia sudah berprasangka buruk kepada Allah. Jangan kita berprasangka buruk pada Allah. Kita harus yakin ketika kita bertakwa pada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Dan ya, jika ibu meninggalkan pekerjaan tersebut karena Allah, dikarenakan ibu ingin melaksanakan perintah Allah, yakinlah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya mungkin ibu juga bisa datang kepada DKM Masjid Nurul Iman ini, Pak Fauzar, ya mengkonsultasikan sehingga di saat ibu masih mencari pekerjaan dan belum dapat, semoga ada dana yang bisa disalurkan untuk membantu kaum muslimin seperti ibu dan yang semisalnya. Ya karena dana kaum muslimin ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya mereka menitipkan sebagian hartanya agar disalurkan kepada orang-orang yang seperti ibu yang membutuhkan. Ya dalam kondisi tadi ya single parent, kemudian juga orang tuanya sakit, ini sangat membutuhkan bantuan dan sudah selayaknya bagi kaum muslimin yang lain untuk tolong menolong, untuk bahu membahu, saling membantu satu sama lain. Ibu silakan berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait.